Bab 1209. Ekspresi Lin Yu berubah sedikit setelah melihat kedua mobil itu, dan kemudian tidak bisa tidak mencibir. Dia tidak berharap seseorang meninggalkan mobilnya di sepertiga tanah ini. Setelah dua mobil hitam berhenti, beberapa pria kekar berjas hitam turun, semuanya orang asing berambut pirang. Baidu, lebih bagus. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia melihat orang-orang asing ini, dan sepertinya telah menebak sesuatu, mengetahui bahwa orang-orang ini baik dari pihak Ratu atau dari pihak AS. Namun, Ratu sibuk bernegosiasi dengan Dongying selama beberapa hari terakhir, meminta penjelasan. Seharusnya tidak dari pihak Ratu, jadi kebanyakan dari mereka berasal dari Amerika Serikat. Seperti yang diharapkan oleh Lin Yu, setelah beberapa orang asing melangkah maju, salah satu dari mereka segera menunjukkan ID-nya kepada Lin Yu. Dia adalah anggota dari situasi khusus Amerika Serikat. Dia memimpin seorang asing yang tinggi dan kuat bernama Sitsen dengan mata yang panjang dan kurus. Sharp, dia berkata kepada Lin Yu dalam bahasa China yang agak belak-belakan, "Tuan He, kami diinstruksikan untuk mengundang Anda ke Hotel Sheraton di kota untuk makan malam. Silakan ikut kami." Meskipun dia berkata, "tolong," di bibirnya, nadanya sangat kuat, yang sepertinya memerintah. Karena terakhir kali Lin Yu melukai Powell dan orang lain yang datang ke China untuk menjemput Annie dengan setengah dari jumlah tersebut, Sitsen pasti memiliki permusuhan tertentu terhadap Lin Yu saat ini. Lin Yu tidak marah, jadi dia meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Katakan lagi." Sitsen terkejut beberapa saat, berpikir bahwa Lin Yu tidak mendengar dengan jelas. Dia mengulanginya lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin kami mengundang Anda untuk makan, silakan ikut kami." Nadanya kali ini mirip dengan yang terakhir kali, masih sangat keras. "Katakan lagi." Lin Yu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Baidu, lebih bagus." Ekspresi Sitsen tiba-tiba berubah, alisnya berkerut, dan cahaya dingin muncul di matanya, dan dia bertanya dengan suara dingin, "Tuan Ho, apa maksudmu?" "Aku sudah cukup jelas." "Apa yang kamu katakan cukup jelas, tapi sikapmu terlalu kasar. Karena kamu mengundang seseorang, kamu pasti sangat senang." Lin Yu mengangkat matanya dan berkata dengan lemah, "Tanah tempat kamu berdiri disebut negara etiket. Jika kamu tidak tahu bagaimana menjadi sopan, tolong keluar dari sini dan jangan menajiskan tanah kami." Mendengar ini, wajah Siderson tiba-tiba merosot, ekspresinya sangat jelek. Sebelum Sitsen sempat berbicara, salah seorang bawahannya langsung mendengus dan berkata dalam bahasa Mandarin yang relatif fasih, "Tuan He, kami sangat sopan ketika kami mengucapkan tolong. Bahkan, mau pergi atau tidak, Anda adalah ikutlah dengan kami. Kamu baru saja minum dan tidak makan sebelum kamu datang." Lin Yu menyipitkan mata padanya sambil tersenyum, dan berkata dengan lemah, "Kamu berdiri di tanah negara kita dan mengatakan ini padaku. Kenapa? Kamu pikir kamu begitu kuat? Saya akan menelepon sekarang, mari bandingkan siapa banyak." Saat dia berkata, matanya dingin, dan dia menambahkan secara sonik, "Aku tidak membuat kalian semua berdiri dan keluar dari jalan ini." Yang dia maksud adalah membiarkan Sitsen dan yang lainnya keluar. Dia adalah roh bayangan dari pesawat militer, dan dia memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Mungkin sekelompok orang ini mengaku bahwa mereka adalah tamu asing, mereka sombong dan sombong, berpikir bahwa tidak ada yang berani melakukan apapun kepada mereka dengan mudah, tetapi di mata Lin Yu, mereka bukan apa-apa. Sitsen melihat mata tajam Lin Yu, ekspresinya berubah tiba-tiba, seolah-olah dia bisa melihat bahwa kata-kata Lin Yu tidak membuat mereka takut. Dia telah mendengar bahwa Tuan He adalah orang yang kejam, dan dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik tiba-tiba, menamparkan wajah pria yang baru saja berbicara, meneriakkan beberapa patah kata, lalu berbalik, terlihat hormat dan meminta maaf, "He, tolong jangan marah. Kami kasar sekarang.
Tolong tunjukkan wajahmu dan ikuti kami. Beberapa kata yang Anda ucapkan sekarang terlihat seperti kata-kata manusia. Lin Yu mencibir dan berkata sambil tersenyum, dan ada sedikit penghinaan dalam ekspresinya. Ini adalah wajah sebenarnya dari kelompok orang ini. Mereka pikir mereka luar biasa dan pamer di tanah orang lain, tetapi dalam analisis terakhir, mereka hanya sekelompok penindas dan pekerja keras. Sitsen mengertakkan gigi dengan ekspresi cemberut di wajahnya, tetapi tidak ada kejang. Kemudian dia memberi isyarat tolong kepada Lin Yu dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk masuk ke mobil mereka. Lin Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu memimpin jalan, saya akan mengikuti, jangan khawatir, kita orang di musim panas punya janji." Sitsen mendengar suara itu dan tidak berkata apa-apa, berbalik dan memimpin jalan lebih dulu. Kemudian Lin Yu mengikuti mereka menuju Seraton di pusat kota. Meskipun dia tidak bertanya siapa pemimpin Sitsen pada awalnya, Lin Yu bisa menebaknya. Sebagian besar adalah tokoh kuat dari Asosiasi Medis AS. Mungkin orang itu yang berbicara dengannya terakhir kali. Logan. Kali ini dia ingin melihat seperti apa Logan yang luar biasa ini. Setelah tiba di hotel, Sitsen memberi isyarat tolong kepada Lin Yu, dan kemudian memimpin jalan. Lin Yu menyortir pakaiannya dan mengikutinya. Kemudian, Sitsen membawa Lin Yu ke restoran barat di lantai 2. Seluruh restoran barat meliputi area seluas 200 meter persegi, tetapi saat ini tidak ada seorang pun di deretan kursi, hanya yang di tengah. Seorang asing tua dengan tuxedo coklat duduk di meja, menundukkan kepala dan dengan hati-hati memakan steak di atas meja. Dan di belakangnya ada 4 orang asing kuat berjas hitam berdiri dengan punggung di punggung mereka sejak Lin Yu naik ke atas, mereka telah menatap Lin Yu. Pertunjukan yang besar. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mencibir dalam hati tanpa diduga, orang asing ini akan membiarkan Seraton Western Restaurant membersihkan dan melayaninya sendirian. Lin Yu mengamati orang asing itu dari dekat dan menemukan bahwa wajah orang asing itu sangat aneh. Meskipun orang asing itu makan dengan kepala menunduk dan tidak bisa melihat seluruh wajahnya, Lin Yu yakin bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah Sitsen memimpin Lin Yu ke suatu tempat 2 atau 3 meter di depan orang asing yang lebih tua, dia berhenti, dan memberi isyarat mohon pada Lin Yu, memberi isyarat kepada Lin Yu untuk lewat. Setelah Lin Yu melangkah maju, dia menarik kursi dan duduk, lalu berkata kepada orang asing yang lebih tua, "Halo, bolehkah saya bertanya kepada Anda?" Dari Lin Yu untuk duduk, dalam seluruh proses, orang asing yang lebih tua di sisi berlawanan tidak pernah menatap Lin Yu, bahkan jika Lin Yu mengambil inisiatif untuk menyambutnya saat ini, dia tidak mengangkat matanya, masih memegang pisau dan garpu di tangannya. Dia memotong daging sapi di tangannya, menggigit daging sapi, dan kemudian dengan lembut menyesap anggur merah, tampaknya tidak ada niat untuk peduli pada Lin Yu. Lin Yu menyipitkan matanya, menaikkan volumenya sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam, "Halo, bolehkah saya bertanya? Bos kita tidak bisa diganggu saat makan, tolong diam." Pada saat ini, seorang pengawal di belakang orang asing tua menyela Lin Yu dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saat bos kita selesai makan, kamu bisa bicara lagi."